Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang hal-hal yang haram ketika seseorang batal wudhu atau tidak mempunyai wudhu. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Man ari sing saha jalma inta kodo anu narima batal naon wudu wudu na jalma haruma maka eta haram alaihi ka eta jalma naon arbaatu asya'a opat pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna kahiji haram salat, wat tawafu sareng kadua na haram tawab, wa masul mashabi sareng katilu na haram nyabak mashab, wa hamluhu sareng kaopatna haram mawa na eta mashab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang haram dilakukan ketika seseorang batal wudhunya, ketika seseorang tidak mempunyai wudhu. Man intaqodo wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudhunya, yang haram dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wudhu. Yang pertama yaitu as-sholatu, haram sholat. Tidak boleh melaksanakan sholat ketika tidak mempunyai wudhu. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya mengatakan, la yakbalullaha sholata ahadakum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholatnya salah seorang dari kalian ketika kalian mempunyai hadas sehingga kalian harus wudhu terlebih dahulu. Yang kedua yang haram melaksanakan ketika tidak mempunyai wudhu atau ketika batal wudhu itu ialah at-tawafu haram, tawaf. Kenapa tawaf haram? Karena at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu sederajat, semartabat dengan sholat. Itu yang kedua. Jadi jangan coba-coba ketika kita tidak punya wudhu, ketika kita batal wudhu untuk sholat ataupun untuk tawaf. Lalu yang ketiga, wa masul mashabi, haram bagi orang yang batal wudhunya, haram bagi orang yang tidak mempunyai wudhu ialah haram untuk menyentuh mashab. Apa itu mashab? Dalam syarah ini dijelaskan, kullu ma kutiba alaihi qur'anan lidarasatin. Sesuatu yang dituliskan dalam sesuatu itu ayat Al-Quran dengan tujuan lidarasatin, untuk dibaca, tujuannya untuk dihafalkan, maka itu haram sesuatu tersebut yang dituliskan Al-Quran untuk disentuh, karena itu mashab namanya. Meskipun dalam papan, meskipun dalam kulit ataupun dalam kertas. Kalau Al-Qur'annya sudah jelas itu. Wahamluhu, begitu juga membawanya itu mashab. Tidak boleh ketika tidak punya wudhu, ketika kita batal wudhu, membawa mashab tersebut tidak boleh. Nah, keluar dari bahasa tujuan lidarasatin, maka ketika kita menuliskan ayat Al-Quran dalam sesuatu apapun tapi tujuannya bukan lidarasatin, melainkan untuk litabaruk, untuk menghalap berkah contohnya, maka itu tidak menjadi haram untuk menyentuhnya atau membawanya ketika tidak punya wudhu, ketika batal wudhu. Nah, itulah ada 4 perkara, ada 4 hal yang haram ketika dilakukan ketika seseorang tidak mempunyai wudhu, ketika seseorang batal wudhunya. Referensinya saya membawa dari kitab Safinatun Najah, yaitu kalau di sini halamannya 26 tentang man intaqodo wudhu'uhu.
hal-hal yang haram dilakukan ketika seseorang batal wudhu ataupun tidak mempunyai wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi semua yang telah menonton atau mendengarkan sekalipun menyimak dari video ini. Jangan lupa untuk selalu tonton channel kami dan subscribe-nya dan dukungannya pula. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.